Halo semuanya, selamat datang di pembahasan kita kali ini. Hari ini kita bakal membongkar sebuah topik yang benar-benar memikat, diangkat dari kajian komprehensif akademisi Rusdianta. Kita akan melihat persimpangan antara hubungan internasional yang secara historis didominasi oleh pemikiran Barat dengan paradigma Islam yang ternyata sangat kaya dan kompleks. Seringnya nih, saat kita mempelajari sistem global, kita cuma melihatnya dari satu kacamata aja. Tapi hari ini, kita bakal melihat gimana sumber-sumber akademis, sejarah, dan sosiologi menawarkan cara pandang yang sama sekali baru. Siap-siap ya, karena pembahasan ini mungkin banget mengubah cara Anda melihat tatanan dunia kita. Nah, biar gampang, ini peta jalan kita hari ini. Pertama, kita akan membedah konsep dasar hubungan internasional. Kedua, gimana responsnya terhadap kondisi global saat ini. Ketiga, konvergensi nilai di dunia nyata. Dan terakhir kita akan bahas, bisakah ini jadi alternatif non-barat yang sah di dunia akademis? Oke, kita langsung masuk ke bagian pertama, konsep dasar hubungan internasional. Mari kita mulai dari fondasinya. Coba kita pikirkan bareng-bareng satu pertanyaan esensial ini. Apakah hubungan internasional itu murni proyek Barat? Selama puluhan tahun, disiplin ilmu ini diperlakukan seolah-olah cuma penemuan Barat yang berpusat pada pemikiran Eropa. Tapi, akademisi seperti Amitav Acharya dan Barry Busan mulai menantang ide ini. Mereka menyoroti kalau ada perbenturan akademis yang nyata antara pandangan Eropa sentris dengan universalisme Islam. Islam itu punya sejarah peradabannya sendiri yang otomatis membawa cara pandang unik tentang gimana dunia ini seharusnya berinteraksi. Mari kita bedah satu istilah yang krusial banget, ummah. Kalau sistem hubungan internasional Barat itu kan didasarkan pada Perjanjian Westphalia tahun 1648 yang melahirkan konsep negara bangsa dengan batas wilayah yang kaku. Nah, Islam secara tradisional punya cara pandang yang beda total. Fokusnya bukan pada negara-negara yang berdiri sendiri, tapi pada ummah. Ummah ini adalah komunitas global yang disatukan oleh tatanan moral universal di bawah kedaulatan ilahi yang melampaui batas etnis dan ras. Ini adalah perbedaan mendasar dalam melihat posisi manusia di panggung dunia. Kalau kita jejarkan keduanya, kelihatan ada gesekan filosofis yang menarik banget. Di satu sisi, Anda melihat proyek hubungan internasional Barat yang dibangun di atas sekularisme, kepentingan nasional, dan keseimbangan kekuatan. Di sisi lain, hubungan internasional Islam dibangun di atas kedaulatan ilahi, tatanan moral universal, dan kesatuan ummah. Sangat penting buat kita untuk melihat ini secara netral, bahwa kedua paradigma ini berangkat dari asumsi sejarah dan budaya yang sama sekali berbeda tentang cara kerja dunia. Tentu aja, untuk paham masa kini, kita harus nengok ke masa lalu sebentar. Anda mungkin pernah dengar istilah klasik ini, Dar al-Islam dan Dar al-Harb. Pembagian dunia menjadi wilayah damai dan wilayah perang ini nggak muncul tiba-tiba. Ini adalah respons di abad pertengahan terhadap rasa tidak aman di tingkat global yang luar biasa saat itu. Bayangkan kondisi di mana kelangsungan hidup terus-menerus terancam. Jadi ini adalah instrumen hukum masa lalu, bukan aturan permanen. Terus gimana ilmuwan modern melihat istilah ini sekarang? Kita akan bahas sebentar lagi. Sekarang kita masuk ke bagian kedua, respons terhadap kondisi global. Mari kita lihat gimana pondasi teori tadi berhadapan dengan realitas globalisasi modern. Cendekiawan Basam Tibi punya satu pemikiran yang tajam banget soal ini. Intinya begini, kita sekarang hidup di dunia di mana struktur ekonomi, teknologi, dan komunikasi sudah terglobalisasi. Semuanya saling nyambung. Tapi struktur yang mengglobal ini nggak berarti seluruh dunia sepakat dengan satu set nilai atau budaya Barat. Ada ketegangan besar di sana. Negara-negara Islam memang masuk dalam sistem struktural global ini, tapi secara budaya mereka seringkali menolak asimilasi nilai atau westernisasi. Terus, gimana dong pemikiran Islam merespons ketegangan ini? Sebenarnya ada 3 pendekatan utama. Pertama, tradisionalis. Mereka masih pakai kacamata biner masa lalu tadi dan memandang dunia non-Islam dengan sangat hati-hati. Kedua, modernis. Mereka menolak pembagian klasik karena dianggap udah usang buat diplomasi zaman sekarang dan justru merangkul kerjasama global. Dan ketiga, kelompok jihadis yang menolak tatanan modern sepenuhnya lewat konflik langsung. Poin pentingnya di sini adalah respons dunia Islam itu nggak cuma satu, ada perdebatan internal yang benar-benar dinamis di dalamnya. Nah, buat kelompok modernis, kuncinya ada di satu kata ajaib, ijtihad. Singkatnya, ini adalah penggunaan nalar. Lewat ijtihad, para cendekiawan secara aktif mengganti konsep biner klasik tadi dengan konsep baru yang lebih relevan, misalnya konsep wilayah perjanjian. Hal ini membuka ruang yang sangat luas buat diplomasi dan interaksi damai di era globalisasi. Jadi, prinsip Islam tetap bisa sejalan dengan kemajuan sains dan hukum modern tanpa harus kehilangan identitas aslinya. Lanjut ke bagian ketiga, konvergensi nilai dan norma. Daripada cuma bahas konflik,
Kita lihat yuk, di mana negara-negara Islam dan sistem global justru berhasil menyatu secara praktis. Meskipun tadi kita bahas ada perbedaan filosofis yang dalam, di dunia nyata negara-negara Islam itu sebenarnya terhubung erat dengan jaringan global ini. Mereka berkomunikasi lewat berbagai saluran internasional yang kompleks. Ini membuktikan bahwa di luar perdebatan teori yang rumit di kampus-kampus, ada adaptasi struktural nyata yang sedang berjalan dan beroperasi secara pragmatis saat ini juga. Bukti bersatunya dua sistem ini jelas banget kok di lapangan. Negara-negara mayoritas Muslim ikut main pakai aturan global yang ada. Mereka aktif di PBB. Mereka juga membentuk organisasi kerjasama Islam yang cara kerjanya mirip blok multilateral modern lainnya. Di forum-forum ini, bahasanya bukan lagi teologi kaku, tapi diterjemahkan jadi bahasa universal soal keadilan global. Integrasi praktis ini bukan teori lagi, tapi udah kejadian tiap hari. Satu contoh pertemuan dua sistem yang paling bikin geleng-geleng kepala, dalam artian positif ya, adalah keuangan Islam. Siapa sangka aturan-aturan syariah ini bisa diadaptasi dan malah jadi bagian penting dari sistem perbankan global. Ini bukan cuma tren kecil-kecilan. Para bankir dan pengacara di Wall Street pun sekarang aktif nyari fatwa terbaru supaya produk mereka sesuai prinsip Islam. Tujuannya? Ya, supaya bisa nembus pasar global yang super menguntungkan ini. Ini adalah bukti nyata gimana norma non-barat sukses masuk langsung ke jantung sistem keuangan dunia. Oke, masuk ke bagian keempat. Islam sebagai teori alternatif non-barat. Mari kita lihat klimaks dari analisis kita. Bisakah semua perspektif tadi diakui sebagai teori alternatif yang sah di ranah akademis? Akademisi Nasef Manabilang Adiong memetakan ada 5 kerangka utama yang lagi digodok para ilmuwan buat bikin teori hubungan internasional Islam yang utuh. Mulai dari yang konservatif, lalu pendekatan solidaris yang mengandalkan diplomasi, model dari Iran, pendekatan islamisasi pengetahuan yang menggabungkan agama dan sains, sampai pendekatan empiris. Apa artinya ini buat kita? Ini nunjukin kalau wacana akademis dari luar barat itu sangat hidup, kaya banget dan penuh dengan keragaman intelektual. Lalu, di mana cara menjembatani gesekan antara teori barat dan Islam ini? Kita kembali ke Bassam Tibi. Solusinya ternyata bukan lewat perang teori atau siapa yang paling mendominasi. Solusinya adalah dialog antar peradaban. Dialog yang terstruktur untuk mencari moralitas internasional yang bisa disepakati bersama. Disitulah resolusi konflik yang sebenarnya, menjembatani perbedaan besar tanpa memaksa salah satu pihak membuang identitas aslinya. Sebagai penutup, saya mau meninggalkan Anda dengan satu pertanyaan besar. Setelah kita melihat semua konsep, sejarah, dan bukti konvergensi tadi, kemana arah akademis global kita? Akankah hubungan internasional berevolusi, meruntuhkan dinding Eropa sentrisnya, dan merangkul paradigma global lain? Ataukah status quo Barat akan terus bertahan? Coba bayangkan betapa bedanya pemahaman kita tentang perdamaian kalau kita mau melihat dunia dari berbagai sudut pandang peradaban. Terima kasih udah ngikutin pembahasan kali ini, dan teruslah mempertanyakan gimana dunia ini bekerja.